setia Bapa, Kau mulia. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Anugerah Tuhan ada pada kita pada saat ini. Dia kembali kasih waktu kita untuk beribadah. Firman Tuhan Saudara dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Jadi saya percaya ketika malam ini kita ibadah dengan segenap hati, janji Tuhan ini akan dinyatakan, digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita mau berdoa, kita minta Tuhan pimpin ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk segala anugerah dan kemurahan Tuhan yang Kau berikan kepada kami malam ini. Tuhan kasih kami kembali waktu untuk kami memuji meninggikan Tuhan. Hadirlah dalam ibadah kami di setiap tempat di mana umat-Mu mengikuti ibadah ini. Baik pada saat ini bersama-sama ataupun setelah ini mungkin mereka melihat lewat jalur YouTube. Tuhan Kau hadir dan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, kuduskan dan layakkan kami semua untuk kami memuji, meninggikan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari angkat pujian ini. Banyak hal yang kadangkala kita tidak tahu dalam hidup ini. Ada banyak jalan yang kita tempuh, seringkali kita bingung. Tapi percayalah, Dia Allah yang tetap baik. Banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti, tapi rancangannya selalu indah dalam hidup kita. Haleluya, Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Banyak kali kami tidak mengerti jalan-Mu Tuhan, tapi hadir-Mu selalu kami rasa dalam hidup ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan, Engkau akan ada selalu bersama dengan kami di setiap jalan kami, di setiap langkah kami. Itu nyata kalau pada saat ini kami ada. Semua kami sadar karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami datang, kami memuji dan menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, Engkau selalu ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan, Engkau ada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kami tahu Kau bersamaku, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati
semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Lebih sungguh katakan kau bersertaku, bersamamu Bapa ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Kami datang Tuhan bersyukur padamu. Kami datang Tuhan menyembahmu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, 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 haleluya, 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 Yesus, Jesus, haleluya, haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami ada karena penyertaan-Mu. Hari ini kami ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih.
kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami sadar Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, haleluya. Besar anugerah-Mu,
besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hatimu untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan hari ini. Dan saya mau pastikan ketika kita buka hati dengan sepenuhnya, kita terima setiap kebenaran itu, maka saya percaya, saudara, saya yakin kita semua akan diberkati. Itu sebabnya, mari buka hatimu sekarang. Amin. Dalam ibadah online pada saat ini, sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau hari ini Tuhan, setiap kami boleh ada dan menikmati kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat keluarga kami. Tuhan, pada saat ini juga setiap kami siap untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membuka hati, hidup kami, pikiran kami hanya kepada Engkau, kami tujukan kepada Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami ditaburi oleh firman-Mu, itu akan tertanam, berbuah, berakar dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Begitupun hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat pada malam hari ini, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, memegang hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba itu asalnya daripada Engkau Tuhan. Dan hamba percaya itu akan mengubahkan, memulihkan setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam ibadah online pada saat ini. Dan saat ini melalui ibadah online ini saya memberikan satu judul sharingnya, yaitu hidup dengan penuh ketergantungan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita baca satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Roma 9 ayatnya yang ke-16. Dalam Roma 9 ayatnya yang ke-16 dikatakan seperti ini, jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi tergantung kepada kemurahan hati Allah. Saya ulangi. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi satu kali ada seorang gadis yang memutuskan hubungannya dengan kekasihnya, dan apa yang dirasakan pada saat itu begitu berat, kesedihan yang dirasakan oleh si gadis ini. Bahkan tidak lagi memiliki selera untuk makan, bahkan juga begitu pun selera untuk tersenyum pun sudah tidak ada. Namun suatu hari ketika temannya ini menjumpai dia, dan temannya ini memberi saran kepada dia untuk si gadis ini berdoa, dan gadis itu tertawa, tanya, apa memang kalau saya berdoa dia akan kembali kepadaku? Namun karena si gadis ini bingung, terdiam, tidak tahu harus berbuat apa-apa, maka akhirnya si gadis ini berdoa. Keesokan harinya, sang teman ini menanyakan kepada gadis tersebut, bagaimana keadaanmu? Sudah ada yang memberi kabar tentang engkau? Dan apakah engkau sudah berdoa? Gadis ini menjawab, tidak. Dia belum memberi kabar dan aku pun sudah berdoa.
Lalu kata si temannya ini, apakah kau kesal karena doamu tidak berhasil membawanya kembali kepadamu? Gadis ini tersenyum dan berkata, doaku semalam memang tidak berhasil membawanya kembali padaku. Namun doaku berhasil membuat aku tidak menginginkannya lagi. Aku merasakan ketenangan sekarang. Terima kasih, kata dia pada temannya. Terima kasih teman. Kini aku akan terus berdoa tentang apapun masalah yang kuhadapi, supaya ketenangan dan kelegaan ini selalu ada padaku. Kisah ini memberikan kepada kita gambaran bahwa seorang gadis ini memutuskan hubungannya dengan kekasihnya. Maka seorang sahabatnya memberi saran untuk dia berdoa dengan penuh keraguan dan berdoa. Dia berdoa. Dan apa yang kita dapatkan di sini bahwa ternyata di dalam doanya itu dia tidak menginginkannya lagi untuk kekasihnya ini akan kembali. Namun apa yang dirasakan, dia tidak kecewa lagi. Bahkan dia memiliki ketenangan. Ya, dia beri ketenangan dan kelegaan dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Saudara-saudara sekalian, begitupun dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa fokus kepada masalah kita, tetapi kita bisa mengalihkan permasalahan kita, mengubahnya menjadi sikap ketergantungan. Karena sikap ketergantungan ini akan membuat kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Seperti seorang gadis ini. Ketika dia berdoa, dia bergantung sama Tuhan dan menyerahkan segala pergumulannya, apa yang didapatkan, mengalami kelegaan, ya, sukacita, damai, dan masalahnya bisa dilewati. Saudara-saudara sekalian, melalui sharing firman Tuhan pada kesempatan ini, saya memberikan mengapa setiap kita hidup dengan penuh ketergantungan. Saya mendapatkan ada 4 alasan mengapa kehidupan Kristen itu dikatakan merupakan kehidupan yang terus-menerus bergantung atau ketergantungan atau bergantung hanya kepada Tuhan. Ada 4 alasan kenapa hidup kekristenan kita atau hidup orang Kristen itu adalah hidup yang terus-menerus bergantung. Saudara, alasan yang pertama adalah karena kita bergantung atau kita bergantung kepada Kristus karena keselamatan kita. Kita bisa baca di dalam Titus 3 ayatnya yang kelima. Di sana firman Tuhan dikatakan begini. Titus 3 ayatnya yang kelima dikatakan begini. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Alasan yang pertama, mengapa hidup dengan penuh ketergantungan? Karena kita sebagai orang percaya, Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib, menyelamatkan, menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Berarti kita bergantung kepada Kristus karena keselamatan kita yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Jadi katakan Titus 3 ayat 5 dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan. Pada waktu itu berarti Tuhan Yesus pada waktu itu telah berkorban menebus segala dosa kita, pelanggaran kita sekali. Sekali di atas kayu salib.
Dan karena rahmatnya, oleh permandiannya, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukan karena perbuatan baik. Ingat, kita selamat bukan karena perbuatan baik, tetapi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita tidak boleh punya anggapan bahwa kalau kita tidak terima Tuhan Yesus, cukup kita berbuat baik, kita sudah selamat. Tidak demikian. Tetapi setiap kita hendaklah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena di sini diberikan gambaran, firman Tuhan berkata bahwa bukan karena perbuatan baik. Artinya bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi satu pribadi dalam kehidupan kita yang menyelamatkan kita percaya Dia telah menebus dosa kita sekali di atas kayu salib, maka kita percaya bahwa perbuatan baik yang telah kita lakukan di masa lampau itu tidak berarti. Tetapi ketika kita menerima Yesus dan menjadikan Dia Tuhan dalam kehidupan kita, keselamatan yang Tuhan anugerahkan atau rahmatnya yang Tuhan berikan bagi kita itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ingat, perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi ketika kita sudah menerima Yesus secara pribadi, maka saudara dan saya akan diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang baik untuk setiap kita dapat menjadi terang, menjadi sulu, kita memiliki karakter-karakter Kristus. Kita bergantung kepada Kristus karena keselamatan yang Tuhan berikan, anugerahkan bagi kita. Karena Alkitab mengatakan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Oleh karena itu, keselamatan kita, setiap manusia hanya bergantung kepada Yesus. Siapa yang tidak bergantung kepada Yesus? Maka di sini dikatakan bahwa yang hanya mengandalkan perbuatan baiknya, maka Alkitab mengatakan dia tidak selamat. Maka terimalah Yesus, jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau, saudara dan saya akan diperlengkapi dengan perbuatan baik. Amin. Dan yang kedua, alasan yang kedua mengapa hidup dengan penuh ketergantungan. Alasan yang kedua adalah kita bergantung kepada firman Allah untuk pertumbuhan rohani kita. Saudara, saya ulangi, kita bergantung pada firman Allah untuk pertumbuhan rohani kita. Berarti saudara butuh firman. Amin. Di sini dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan bahwa dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita bergantung kepada firman Allah. Firman Allah itu adalah makanan rohani, makanan yang harus kita makan setiap hari. Ya. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu, setiap kita hendaknya bergantung kepada firman Allah. Mengapa? Karena agar supaya setiap kita mengalami pertumbuhan rohani. Itulah alasannya mengapa
Kristen dikatakan merupakan kehidupan yang terus-menerus bergantung. Karena apa? Karena kalau kita tidak bergantung sama firman, bagaimana rohani kita bertumbuh? Bagaimana iman kita makin dewasa? Bagaimana iman kita makin bertumbuh di dalam Tuhan? Maka dengan demikian, bagaimana kita bertumbuh, mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan? Maka firman Tuhan katakan di sini bahwa dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Saudara, kita tidak diajar untuk menjadi bayi, ya perilakunya seperti bayi, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita memiliki karakter kerinduan seperti seorang bayi yang baru lahir, yang benar-benar memiliki atau yang benar-benar membutuhkan yang namanya air susu yang murni. Itu firman Tuhan. Dan juga dikatakan yang rohani, ternyata kita bisa bertumbuh karena kita mendengar firman Tuhan, ya. Kemudian dan yang dikatakan dan yang rohani, supaya kamu bertumbuh, berarti kehidupan kita itu memberikan gambaran apa yang harus kita lakukan. Tapi saya percaya bahwa ketika hidup kita bergantung pada firman Tuhan, maka saudara dan saya akan mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Kau baca firman Tuhan setiap hari, setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Karena hanya dengan membaca firman Tuhan, kita makin dewasa, kita akan mengalami Kristus di dalam hidup kita, akan menuntun kita, akan mengarahkan kita kemana hendaknya hidup kita. Oleh karena itu, saya rindu setiap kita milikilah sikap hidup ketergantungan kepada firman Tuhan, supaya setiap kita, agar saudara dan saya mengalami pertumbuhan pendewasaan rohani yang murni di dalam Tuhan. Karena saya percaya bahwa karena jika kita memiliki sikap yang seperti anak kecil tadi, memiliki kerinduan membaca kitab suci, membaca firman Tuhan, maka saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan selalu menolong kita. Tuhan berfirman, berkata lewat kehidupan kita, lewat firman-Nya, lewat kita baca firman Tuhan. Percayalah, jika engkau membaca firman Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada engkau, akan meneguhkan engkau, akan menyatakan setiap kesalahan, akan mendidik setiap kita. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu ya dan amin. Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu, milikilah sikap hidup ketergantungan pada firman. Karena hanya dengan firman kita dapat memiliki pertumbuhan rohani. Dan yang ketiga, hidup dengan penuh ketergantungan. Itu alasan yang ketiga. Kenapa? Karena kita bergantung, ya, kita bergantung pada doa untuk kekuatan rohani kita. Berarti kita bergantung kepada doa. Setiap kita selalu berdoa. Karena memang doa ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita berbicara apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi beban kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat 15 dikatakan bahwa dan doa yang lahir dari iman. Yakobus 5 ayat 15 dikatakan dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Berarti saudara, kita bergantung kepada Tuhan, kita bergantung kepada doa agar kekuatan rohani kita semakin bertumbuh. Akan menyelamatkan orang sakit. Itu, saya ulangi ya,
Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ingat, kita bergantung pada doa untuk kekuatan rohanian kita. Artinya bahwa kita bisa menghadapi permasalahan, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa, menyerahkan segala pergumulan kita, percaya. Di sini dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan berkata akan membangunkan dia. Berarti tidak hanya menyelamatkan saudara, tetapi dia akan membangunkan kita. Dikatakan menyelamatkan dan membangunkan. Berarti menyelamatkan itu secara rohaninya, ya, secara rohnya. Tapi membangunkan itu spiritnya, semangatnya. Ketika dia mengalami kesakitan, tapi Tuhan memberikan kesembuhan dia, berarti dia telah menerima keselamatan itu. Dan dikatakan Tuhan akan membangunkan dia. Saudara, kita ingat misalnya seperti seorang anak Yunus yang dikatakan orang sudah mati, tapi Tuhan datang berdoa, dia bangun lagi. Artinya bangun, berdiri, bangkit dari sakitnya, sembuh dari sakitnya. Dan di sana dikatakan juga bahwa dengan doa, ya, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Artinya bahwa setiap kita, hendaklah setiap hidup kita bergantung hanya kepada Tuhan, bergantung pada doa untuk kekuatan rohani kita, supaya kita makin bertumbuh, supaya kita mengalami kelegaan, supaya kita hidup sukacita, damai. Tetaplah berdoa, jangan putus harapan, tetapi tetaplah berdoa. Dan yang keempat, alasan yang keempat, mengapa hidup kita penuh dengan ketergantungan. Kita bergantung kepada persekutuan untuk saling mendorong. Saudara-saudara sekalian, di dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan begini. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Berarti di sini dikatakan apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, kami akan beritakan kepada kamu juga. Ya, diberitakan kepada kamu juga, supaya kami juga beroleh persekutuan dengan kami. Artinya ketika yang satu mendengar, diberitakan, dan dia mulai menerima, mulai bertobat dan menerima Yesus, hidup dalam persekutuan itu. Nah, persekutuan yang dibangun ini adalah persekutuan di dalam, atau satu kesatuan yang dibangun ini adalah persekutuan di dalam Bapa dengan Anak, yaitu Yesus Kristus. Nanti saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata, jangan jauhkan dirimu dari persekutuan seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian orang. Oleh karena itu, mari saya mengajak setiap kita bahwa hiduplah dalam bersekutu. Karena dengan bersekutu kita bisa saling mendorong, saling membangun, saling memberikan semangat kepada yang lain. Percayalah bahwa ketika kita berada dalam satu persekutuan, satu dengan yang lain, kita akan memiliki pertumbuhan rohani yang semakin naik. Kenapa? Karena ada orang-orang di sekitar kita yang membangun kita. Mungkin kita mengalami kelemahan, mungkin kita mengalami keletihan, mungkin kita udah mulai suam-suam kuku. Tapi kalau ada orang-orang yang bersekutu, ya, saling mendoakan, saling membangun, percayalah bahwa kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak setiap kita milikilah sikap hidup yang memiliki ketergantungan. Kenapa? Karena setiap kita, Tuhan sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Maka karena Tuhan sudah menyelamatkan setiap pribadi lepas pribadi kita, maka kita memiliki hendaklah hidup ketergantungan kepada Tuhan.
karena Tuhan sudah menyelamatkan setiap kita. Yang kedua, bahwa mari setiap kita bergantung kepada firman-Nya, karena hanya dengan firman-Nya, dengan merenungkan firman-Nya, dengan membaca firman-Nya, kita bisa mengalami pertumbuhan, kita dapat mengalami pertumbuhan, pendewasaan, dan kita bisa makan makanan rohani yang murni, yang daripada Tuhan, yang rohani. Karena hanya dengan demikian kita mengalami pertumbuhan. Dan yang ketiga, kita bergantung pada doa. Doa itu yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang. Misalnya dia sedang sakit, maka kita perlu berdoa. Kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan berdoa setiap saat, setiap waktu. Dan yang keempat, bahwa setiap kita memiliki ketergantungan atau kendala hidup kita bergantung pada persekutuan. Jangan kita jauhkan diri kita dari persekutuan, tetapi mari saya mengajak setiap kita untuk kita mari membangun persekutuan dengan Tuhan. Mungkin kita membangun di rumah kita masing-masing, mulai membaca Alkitab, ya, sehingga kita mulai terbangun kembali, rohani kita mulai terbangun, api kita jangan saudara kehabisan minyak, tetapi mari nyalakan apimu, semangatmu untuk datang kepada Tuhan. Jangan engkau jauh-jauh dari Tuhan, jangan engkau tinggalkan Tuhan, jangan menjadi orang yang suam-suam kuku, tetapi mari saya mengajak setiap kita hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan dengan bergantung kepada Tuhan Yesus, karena hanya dengan Tuhan Yesus kita bisa diselamatkan. Karena kita bergantung pada firman, maka kita akan mengalami pertumbuhan, dan bergantung kepada doa, maka kita akan keluar dari penyesalan kita, kita akan semakin kuat. Dan ketika kita bergantung kepada satu persekutuan, tetap hidup di dalam satu kerukunan, saling membangun, saling berolai, maka saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami terobosan-terobosan, karena ada orang-orang di sekitar kita yang memberikan kita dorongan support kepada kita, sehingga setiap masalah kita bisa melaluinya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang menjadi kendala saudara-saudara sekalian hari-hari ini, tapi jika engkau hari-hari ini udah mulai tidak memiliki ketergantungan kepada Tuhan, mungkin engkau sudah jauh daripada Tuhan, mungkin engkau sudah tidak bergantung sama firman-Nya, mungkin engkau sudah tidak pernah berdoa, atau mungkin engkau yang sudah mulai jauh dari persekutuan. Mari saya mengajak kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Jangan engkau suam-suam kuku, jangan engkau berdiri jauh-jauh, tetapi datanglah kepada satu pribadi yang telah menyelamatkan saudara, yang memberikan pertumbuhan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mintalah kepada Dia supaya engkau dapat hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan, hidup di dalam engkau akan menerima susu yang murni dan yang rohani, dan itulah yang akan mendewasakan setiap kita. Oleh karena itu, mari Tuhan, saya rindu berdoa bagi setiap kita, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Mari saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu. Kalau engkau hari-hari ini, renungkanlah, apakah engkau hari-hari ini sudah tidak memiliki ketergantungan kepada Tuhan, atau engkau tidak pernah berdoa lagi, atau engkau sudah jauh dari persekutuan, atau engkau yang tidak lagi mengandalkan firman, atau segala sesuatunya engkau sudah tinggalkan semua. Saya mengajak setiap kita, hai, jangan kesuam-suam kuku, mari bakar, nyalakan apimu, dan percayalah, jika engkau dengan setia, dengan tekun datang kepada Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya berdoa bagi setiap kita. Tuhan Yesus, pada malam hari ini hamba berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Siapapun yang mendengarkan, menyaksikan Tuhan daripada video ini Tuhan, dalam nama Yesus kiranya Engkau memberkati mereka. Jika mereka menjadi orang-orang yang tidak memiliki ketergantungan lagi atas keselamatan mereka, atas firman Tuhan, atas doa mereka, atas persekutuan mereka, Tuhan ampuni mereka, dan biarkanlah mereka datang lagi kepada Engkau Tuhan, dan hidup mereka, hati mereka akan mengalami pemulihan, karena Tuhan kami percaya Roh Kuduslah yang akan mengerjakan keselamatan itu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Mungkin mereka mengalami kegagalan, mungkin mereka mengalami penolakan,
Kami hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang akan membuka jalan. Tuhan Yesus akan memeluk engkau dan Dia ada dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Dan saatnya Tuhan, kami akan masuk juga ke dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami, lawat bangsa kami Tuhan, pemimpin kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya roh takut akan Engkau ada dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, di mana bangsa kami Tuhan mengalami dalam nama Yesus akan COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ini akan berlalu daripada bangsa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus biarlah terjadi pemulihan dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan Tuhan. Kami berdoa buat perekonomian kami, kiranya perekonomian kami Tuhan kembali naik Tuhan, dan roda perekonomian semakin jalan Tuhan, dan kami dijauhkan daripada hal-hal yang buruk yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk shalom bangsa kami, kedamaian terjadi atas bangsa kami, dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan Tuhan. Berkati setiap provinsi dari Aceh sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kami percaya serangan dalam tangan-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, mara bencana alam dan longsor apapun Tuhan. Kiranya bangsa kami tetap hidup aman, damai, sentosa dalam naungan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan buat Kabupaten Kuningan di mana kami boleh ada Tuhan. Terima kasih Bapa, bukan suatu kebetulan jikalau kami ada di kota ini Tuhan. Kami percaya bahwa ada rencana yang indah yang Tuhan kerjakan atas hidup kami untuk kota ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, sia-sialah penjaga-penjaga kota jika bukan Tuhan yang menjaganya. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kabupaten ini Tuhan. Berkati pemimpinnya, Bapak Bupati, Wakil Bupati, para sekda, bahkan Tuhan setiap SKPD yang ada di kota ini. Kau berkati semua mereka dalam nama Yesus. Kiranya diberkati dengan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, berkati kota ini, lawat kota ini Tuhan. Berkati masyarakat yang ada di dalamnya, apa yang dikerjakannya Tuhan dibuat berhasil, peternakan, perkebunan Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa pada Engkau Tuhan atas jemaat-jemaat di tempat ini, keluarga-keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat keluarga-keluarga yang ada di kota ini, di GBI Kuningan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga, anak-anak mereka yang sekolah, yang masih kecil, Engkau berkati mereka Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, apa yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga ini Tuhan, dalam kehidupan mereka, apa yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan akan menggenapi, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Engkau berkati mereka, usaha pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan. Anak-anak mereka yang kuliah, yang sekolah, Engkau berkati akan kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba juga berdoa Tuhan buat remaja, pemuda, dan sekolah minggu semuanya Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati para pemuda, hari-harinya Tuhan Kau berkati setiap pemuda-pemudi di tempat ini, hari demi hari makin bertumbuh, mengalami pengenalan akan Engkau Tuhan, makin nyata dalam kehidupan mereka, baik itu pemuda bahkan remaja Tuhan. Semuanya di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami di tempat ini, Engkau berkati Bapak Gembala kami, kiranya Engkau mengurapi, memberkati dia, lawatan terjadi Tuhan atas keluarganya Tuhan. Terima kasih, berkati istri dan anak-anaknya, Engkau berkati semuanya, pelayanannya Tuhan Engkau berkati dan sertai dengan tanda-tanda ajaib. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan daripada Engkau Tuhan. Berikan kemampuan supranatural yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih kami berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Kiranya gereja ini tetap dalam lindungan kuasa-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Berlaksa-laksa mereka menjaga tempat ini aman, tentram, damai Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa juga Tuhan buat bisnis jemaat Tuhan. Engkau berkati mereka. Datangkan para pembeli-pembeli Tuhan, bahkan para pelanggan-pelanggan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan pada malam hari Tuhan. Terima kasih semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami mau menutup ibadah online pada malam hari ini
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga, kami terima berkat yang daripada Engkau, kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada dalam kehidupan keluarga kami, ke dalam pelayanan kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Demikian ibadah kita pada malam hari ini, dan kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, jika saudara rindu untuk memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, saudara bisa memberikan persembahan melalui bank atau rekening, melalui rekening yang ada di bawah ini, atau bisa juga Bapak Ibu memberikan langsung kepada bendahara gereja. Dan yang berikut, pengumuman yang berikut adalah kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk dapat hadir atau mengikuti ibadah Eva secara online melalui YouTube GBI Kuningan pada hari Jumat, pada hari Jumat malam Jumat pukul 19.00. Dan yang kedua adalah diinfokan bagi teman-teman pemuda dan remaja bahwa diadakan ibadah onsite di gereja dengan mengikuti tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, hari Sabtu. Jadi ibadah pemuda hari Sabtu pukul 18.00 atau jam 6 sore di gereja. Dan yang ketiga, kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sekiranya dapat hadir dalam ibadah raya pertama, dalam ibadah raya Minggu jam 8 pagi, dan dilanjutkan dengan ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu pukul jam 9, dan akan dilanjutkan kembali ibadah raya kedua pada pukul 17 atau jam 5 sore di tempat ini. Jadi ibadah pertama jam 8 dan ibadah kedua jam 5 sore. Nah, demikian informasi yang kami boleh sampaikan pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih buat